Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, pada saat ini kita bisa ada kembali di hadirat Tuhan. Dalam ibadah ini kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Selama 10 malam, setiap anak Tuhan merindukan akan Roh Kudus dalam kehidupan, memenuhi kehidupannya. Saat ini kita percaya Dia ada dalam kehidupan kita. Kita terus bergantung kepada Dia. Dia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Biar Roh Kudus benar-benar dialami oleh kita semua pada saat ini. Baik kita yang ada dalam gedung gereja ini, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari kita buka hati untuk Roh Kudus. Dia masuk dan memenuhi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa untuk mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tapi Tuhan tolong layakan kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan pelanggaran kami. Kami layak ada di hadirat-Mu Tuhan, untuk mengalami Engkau, untuk menikmati kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami ada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Baik kami yang ada dalam gedung gereja ini, bahkan setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan melawat kami semua. Pengurapan-Mu mengalir bagi kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan saat ini. Kami alaskan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, dimanapun saudara berada saat ini. Percaya Tuhan ada di sana. Mari buka hati untuk Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biar kami bisa mengalami Engkau Tuhan. Penuhkan umat-umat-Mu, penuhkanlah gereja-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Saudara yang ada di rumah, mari sambil berdiri menyembah Tuhan. Sepakat minta Roh Kudus memenuhi dengan
kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Haleluya. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Sambil angkat tangan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Kami buka hati untuk Tuhan, untuk kami alami Tuhan, untuk kami lebih lagi menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang seperti Kau. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, kami alami Engkau, kebaikan-Mu, kemurahan, pemeliharaan-Mu nyata. Kau yang menyertai. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
tempat ini. Tepuk tangan sekali saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Biar anggur yang baru dicurahkan dan memenuhi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Sambil bertepuk tangan, saudara berdiri kembali memuji, menyembah Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sama-sama gerakan. Hey, anggur bercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru bercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar anggur yang baru dialami oleh setiap umat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pikirannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Api kemuliaan Tuhan tercurah. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya
Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Mari tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk. Saat ini kita akan meletakkan korban persembahan yang pertama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini semua umat-umat-Mu akan meletakkan korban persembahan. Kiranya Tuhan menilik setiap korban yang diberikan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi yang kami alami, kami mau belajar terus menabur Tuhan. Kami percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Yang akan terus memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami akan meletakkan korban persembahan ini dengan sukacita dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, beri persembahan dengan sukacita, sukarela. Berikan yang terbaik. Tuhan kiranya menilik setiap korban kita. Haleluya.
Tapi sebelumnya kita masih akan menyembah Tuhan beberapa saat. Nyatakan kebenaran Tuhan. Dia akan terus mengubahkan kami dan menyelamatkan kami semua Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah mengguling, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan, Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. mari sambil kita beri semua. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. generasi ini, Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat yang indah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu yang suci. Bahkan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah setiap kekasih yang mengikuti ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih dan anugerahnya. Tuhan boleh berikan kita kesempatan yang indah untuk ada bersama di dalam hadirat Tuhan. Baik semua penata acara pada hari ini atau saudara-saudara yang ada di rumah, semua kita boleh menikmati hadirat Bapa di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, jika kita membaca dalam firman Tuhan, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di Yerusalem. Dan kita membaca, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga mengatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Terpujilah Tuhan. Saudara, itu yang kita telah melihat peristiwa yang tertulis dalam kitab Para Rasul pasalnya yang kedua, di mana semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudaraku sekalian, dan mereka tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu kita melihat peristiwa yang pertama di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan secara limpah. Puji Tuhan. Saat ini Tuhan boleh juga berikan kita kesempatan yang indah untuk membaca dalam firman Tuhan bahwa bukan hanya pada peristiwa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di mana Roh Kudus tercurah secara limpah. Saya mengajak kita sekalian membaca pada saat ini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita melihat Roh Kudus tercurah secara limpah. Dan setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun. Kemudian kita melihat murid-murid menyembuhkan orang yang lumpuh. Kita melihat mujizat demi mujizat diadakan. Dan bukan cuma itu saja, di Serambi Salomo waktu Petrus sementara berkhotbah. Nah, kita melihat banyak orang yang sangat keheranan dan datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut
serambi Salomo. Petrus melihat banyak orang itu lalu berkata, bicara, bersaksi mengenai Yesus. Dialah yang telah datang sebagai juru selamat dunia. Dan bicara mengenai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Dan dalam khotbahnya Rasul Petrus mengatakan mereka memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi dengan berani setelah Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, diiringi dengan kuasa sehingga dia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh, saudara-saudara, dan dengan berani dia mengabarkan Injil Kerajaan Allah sehingga dikatakan ada kurang lebih 3.000 jiwa atau 3.000 orang yang dibaptiskan. Saudara, dan Roh Kudus bukan hanya terjadi dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, di mana murid-murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan pelbagai bahasa sesuai orang-orang yang datang dari pelbagai tempat, karena mereka terdiri dari pelbagai bangsa. Dan saudara-saudara, firman Allah mengatakan banyak orang menjadi percaya, kira-kira 3.000 orang. Tetapi tadi kita telah membaca sebagai ayat pokok kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Saudara melihat peristiwa demi peristiwa terjadi. Dan Petrus dan Yohanes dibawa di muka pengadilan dari Mahkamah Agama. Tetapi Petrus dan Yohanes mereka tidak gentar, tetapi mereka dengan penuh Roh Kudus mereka mewartakan berita, yaitu Yesus mati sebagai juru selamat dunia supaya semua boleh diselamatkan, teristimewa orang Yahudi, orang Israel yang boleh diselamatkan. Mereka mencari salah, tetapi ternyata mereka tidak mendapat kesalahan itu. Saudara, kemudian cerita ini datang kepada orang-orang yang sudah menjadi percaya dan mereka bersatu hati berdoa. Ayat pokok kita mengatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi pencurahan kuasa Roh Kudus bukan hanya pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di mana murid-murid berkumpul, tetapi kita melihat di mana orang percaya berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh, hadirat Allah ada. Dan saudara baca ayat tadi, goyanglah tempat mereka dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan kuasa Roh Kudus bukan hanya terbatas pada Kisah Rasul pasalnya yang kedua, tapi kita melihat dalam pasalnya yang keempat, ketika orang percaya berkumpul menanti hadirat Tuhan, dan setelah hadirat Allah
ada di antara mereka. Saudara baca, goyanglah tempat mereka berkumpul. Tidak mampu karena hadirat Allah turun di antara mereka. Kalau pada pasalnya yang kedua dikatakan ada tiupan angin yang keras. Turun lidah-lidah api hingga kepada tiap-tiap orang yang hadir pada waktu itu. Nah, kita melihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu. Ada waktunya jika Roh Kudus datang. Bukan cuma tempat itu yang goyang. Ada waktunya tubuh ini ialah Ka'bah Tuhan, bait Tuhan digoyang. Karena Roh Kudus akan masuk menguasai hati dan kehidupan kita. Saudara baca dalam ayat ini, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sebagaimana Petrus dan murid-murid yang lain, setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mereka dengan berani menyampaikan berita firman Allah, berita kesukaan, berita keselamatan kepada orang banyak. Begitu juga kita melihat ketika mereka sedang berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Karena kepenuhan kuasa Roh Kudus bukan untuk kita pribadi saja. Dia datang menguasai hati, menguasai keseluruhan kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi supaya kita boleh mewartakan Injil itu. Ada banyak kali kita dihujat, ada banyak kali kita dihina kalau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan ada sementara orang yang berpendapat kepenuhan Roh Kudus hanya pada waktu Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Tetapi ternyata waktu mereka sedang berdoa, goyang tempat itu dan Roh Kudus turun dan memenuhi tempat itu. Roh Kudus turun kepada semua jemaat yang berdoa. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, menjadi kenyataan dengan berani mereka mewartakan Injil. Tanpa takut, tanpa dihantui akan dicerca, tanpa dihantui orang akan katakan mereka mabuk anggur dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan berani mereka mewartakan Injil keselamatan itu. Sebab itu kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi dengan berani mewartakan Injil. Sekalipun nyawa adalah taruhan mereka, tapi mereka dengan berani mewartakan Injil. Karena itulah yang Yesus katakan dalam amanat agung dari Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua manusia. Yang percaya, baptiskan. Haleluya. Saudara sekalian, amanat agung Yesus supaya kita pergi ke seluruh dunia. Dan kita melihat dalam pasal yang keempat ayatnya yang ke-31. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu pekerjaan selanjutnya yang mereka lakukan memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita juga Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Jika saudara datang dan meminta kuasa itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita ada keberanian untuk memberitakan firman Allah. Firman sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Bukan merupakan dogma dan ajaran manusia. Tapi kita boleh mewartakan Injil. Mewartakan kabar kesukaan. Memberitakan firman Allah. Dengan berani. Karena apa? Ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga. Jika Roh Kudus akan turun ke atas kita. Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Juga firman Allah katakan, siapa yang dapat menyelidik kasat Allah? Siapa yang dapat menyelidik pikiran Allah? Selain Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menyelidiki pikiran atau kasat Allah. Dialah yang akan memberitahu kepada gereja apa yang harus kita kerjakan. Karena dia akan menghantar kita kepada segala kebenaran Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Saudara, ayat yang ke-33 dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat mengatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Saudara, Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa bukan dari manusia, tapi kuasa dari tempat yang maha tinggi jika Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi jika kita orang percaya menerima kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus masuk dalam hati dan dalam kehidupan kita, kita akan menerima kuasa. Itulah sebabnya dalam ayat 33 dikatakan, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena apa? Karena pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Firman Allah mengatakan Roh Kudus akan menghantar kita kepada segala kebenaran. Firman Allah juga mengatakan dia akan memberitahu kepada kita perkara-perkara yang masih tersembunyi, rahasia yang masih tersembunyi di dalam Bapa. Itulah yang diberitahu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini dikatakan dengan kuasa yang besar, bukan kuasa manusia. Firman Allah mengatakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan manusia, tetapi oleh Roh Tuhan semuanya akan jadi. Sebab itu saudara-saudara, kita ada pada hari pencurahan kuasa Roh Kudus secara limpah. Haleluya. Jangan buang kesempatan ini berlalu dengan sia-sia. Jangan buang kesempatan ini lalu dengan percuma. Tapi pergunakan waktu yang baik. Kita datang kepada Tuhan. Jika saudara belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, minta Roh Kudus itu dapat masuk dalam hati dan dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi segala tantangan,
menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Alkitab mengatakan Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Bapa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Ada waktunya kita kurang mampu melihat cobaan, melihat tantangan, problema yang menggunung yang ada di hadapan kita. Tapi kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan berdoa kepada Bapa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Saudara baca dalam ayat ini. Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan kuasa yang besar. Ada kuasa, ada otoritas Bapa yang ada di dalam mereka. Pemberitaan mereka diiringi dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan kesembuhan ilahi, dan banyak jiwa diselamatkan. Dan kita membaca mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji Tuhan. Kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita akan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tanpa perbedaan status kehidupan seseorang. Yang kaya, yang hidup sederhana, yang terpandang atau kurang terpandang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita membaca firman Tuhan, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita akan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sekalipun kita diperhadapkan dengan COVID-19, saudara-saudara, kami dalam perjalanan dari Pastori di Malalayang untuk datang ke tempat ini dilewati oleh mobil jenazah, 2 sekaligus berturutan, dan ada pengawalan, dan yang ada di dalam memakai pakaian lengkap. Saudara-saudara, keadaan sekarang ini banyak yang membuat kita galau, banyak yang membuat kita takut. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam Kejadian, setelah manusia jatuh di dalam dosa, waktu Allah datang menemui mereka di taman, Bapa bertanya, "Di manakah engkau?" Manusia yang baru mengadakan pelanggaran dan jatuh di dalam dosa mengatakan, "Kami telah mendengar suaramu, tapi kami bersembunyi karena apa? Karena takut. Karena kami mengetahui bahwa kami ini telanjang." Dosa, pelanggaran dari manusia yang pertama telah memisahkan kita, sehingga kemuliaan Allah yang menjadi pakaian kita, yang menyelubungi manusia di Taman Eden, saudara, itu tidak ada lagi. Dan manusia tahu mereka telanjang. Itu sebabnya mereka takut bertemu dengan hadirat Allah. Dan ketakutan itu demi ketakutan tetap ada sampai sekarang ini. Saudara, kita mengetahui dalam Alkitab kita perjanjian lama sampai perjanjian baru 360 kali dikatakan jangan kamu takut. Perasaan takut yang menghantui. Tetapi jika kita penuh dengan Roh Allah, kita hidup dekat dengan Allah, kita tidak perlu takut
saudara baca ayat ini, mereka yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka ada kuasa yang besar dan memberikan kesaksian, serta mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, bagaimanapun keadaan kita masing-masing, tidak ada satu yang tersamar di hadapan hadirat Tuhan. Tapi jika kita hidup, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita ada dalam hadirat Allah, kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sekalipun tidak bertimbun harta, sekalipun tidak ada dalam kegemilangan harta dunia, tapi sekalipun kita hidup sederhana, hati ini penuh damai dan sejahtera. Melimpah di dalam kasih karunia. Bukan pas-pasan, bukan kurang sehingga kita takut. Tapi kalau kita melimpah dalam kasih karunia, rasa takut itu dikalahkan. Karena kasih karunia yang limpah dalam hidup kita, itu membuat kita selalu hidup ada dekat dengan Tuhan. Enjoy. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita senang, ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, itu menjadi obat yang mujarab di dalam kehidupan ini. Sehingga kita melangkah, kita menjalani kehidupan ini. Sekalipun kehidupan ini banyak kesukaran. Saya katakan tadi, akibat dari COVID-19, di mana-mana orang merasa seperti ada tekanan. Banyak orang takut, keluar rumah saja takut, dihantui dengan ketakutan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada damai, ada sukacita. Karena apa? Ada kasih karunia yang berlimpah-limpah dan ada kuasa yang besar. Kuasa bukan dari manusia, tapi kuasa adalah kuasa Roh Kudus dan kuasa yang besar. Alkitab mengatakan kuasa yang dinamis, kuasa yang menghancurkan, itu ada di dalam kita. Sehingga kita menghadapi kesulitan dunia, kita menghadapi penyakit, menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang tidak diingini. Bukan karena kita, tapi oleh Roh Tuhan itu akan jadi. Zakaria 4 ayat 6. Bukan oleh kuat, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh harta benda yang bertimbun-timbun, bukan oleh kecerdasan, tetapi oleh Roh Tuhan. Semuanya itu akan jadi. Kita membaca bersama-sama dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19, bunyinya sebagai berikut. Dan betapa hebat kuasanya yang bekerja bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasa Allah yang bekerja bagi kita yang percaya. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan menikmati kehebatan kuasa itu. Tapi jika saudara percaya, buka hati dan Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, Dia hentar kita pada jalan yang patut kita ikuti atau jalan yang patut kita turun. Dia akan hentar kita kepada segala kebenaran. Kita ada sukacita, ada kuasa yang besar, ada kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat 19 mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
Saudara, jangan orang lain saudara lihat, oh mereka senang-senang, mereka tidak takut, mereka seperti tidak ada kesulitan. Jangan saudara melihat itu, saudara lihat dari jauh gigit jari. Orang lain mengalami mujizat, orang lain mengalami pertolongan, orang lain mengalami damai sejahtera. Tapi kita tidak, karena kuasa yang hebat tidak bekerja dalam hati dan kehidupan kita. Saudara, mari undang kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menikmati betapa hebat kuasanya yang bekerja bagi kita yang percaya. Kalau saudara tidak percaya, maaf saudara, Alkitab katakan hanya bekerja bagi yang percaya. Jadi kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat kuasa Tuhan sesuai dengan kekuatan kuasa dari Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang ada di mana-mana tempat, Dia Allah yang selalu sanggup mengadakan segala kebutuhan kita. Dia Allah Yehova Yireh yang mengadakan segala kebutuhan kita. Dia Allah Yehova Syama yang ada di mana-mana tempat. Bahkan Dia adalah Yehova Rafa, tabib kita yang ajaib. Dia adalah gembala maha agung kita. Dia adalah Yehova Ra, Yehova Yireh yang mengadakan segala keperluan kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di dalam sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap yang dapat disebut, bukan hanya di dunia, melainkan juga di dunia akan datang. Itulah kehebatan dari Allah kita. Dia sudah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, Yesus jauh lebih tinggi. Dan Yesus mengatakan adalah berguna. Jika aku pergi kepada Bapa, adalah berguna. Aku pergi kepada Bapa. Dan aku, kata Yesus, akan mengirim penolong. Aku akan mengirim penghibur, dan Dia yang akan menyatakan dosa dan penghakiman. Saudara-saudara, Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita ada pada hari pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara-saudara, kita pergunakan hari ini adalah hari yang indah. Haleluya. Jika saudara belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, saat ini adalah saat yang terindah. Saat yang terindah. Dia akan mengaruniakan kuasa Roh Kudus itu dalam hati, dalam kehidupan kita. Dan saya katakan tadi, jika Dia ada masuk dalam hati kehidupan kita, Dia menguasai keseluruhan keberadaan kita. Dia memegang kendali di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi segala persoalan. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong. Buka hatimu. Terima
minta kuasa Roh Kudus itu dari Tuhan. Jika Bapa di dalam dunia ini, kalau anaknya minta ikan, dia akan tidak memberikan kalajengki. Jika meminta roti, tidak akan memberikan batu. Apalagi Bapa kita di surga akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada siapa yang meminta. Hari ini adalah hari yang indah. Minta kuasa Roh Kudus. Karena firman Allah mengatakan beberapa hari ini kita telah mendengarkan keterangan mengenai kuasa Roh Kudus. Dialah yang akan bawa gereja kepada kesempurnaan. Dialah yang akan menyempurnakan tubuh Kristus. Untuk kelak Yesus datang kembali. Kita didapati sempurna, tanpa kerut dan tanpa celah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari sekali lagi kita mengajak, jangan keraskan hatimu, tapi buka hati dan undang Roh Kudus masuk dalam hati dan dalam kehidupan kita. Saudara yang ada di rumah, saya undang kita berdiri. Buka hatimu, sembah dan agungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Musik dan singers akan menyanyikan satu pujian. Saudara, kita siapkan hati dan siapkan kehidupan kita. Tidak susah, buka hati. Air selalu mengalir di tempat yang rendah. Jika kita merendahkan diri, kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bertahan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita minta Roh Kudus akan datang memenuhi hati dan kehidupan kita, menguasai seluruh keberadaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku, hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang rendah. Curahkan Tuhanku
hujan roh-Mu. Berapa lama kita telah menanti saat ini. Buka hatimu dalam penantian. Minta curahkan Tuhanku kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang rahmani dan rahimi. Dia akan mengadakan segala kebutuhan. Curahkan Tuhan hujan roh-Mu atas kami. Tuhan menilik kerinduan hati kami. Kami rindu Roh Kudus memenuhi hati kami dan memimpin kami pada seluruh kebenaran. Kiranya tidak ada satu yang terkecuali yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami ada pengalaman yang indah. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkemurahanlah Tuhan. Tidak ada yang kecewa. Tapi kami semua mau buka hati. Sehingga Roh Kudus turun dalam hati, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali meletakkan korban persembahan. Mari saudara memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita dan sukarela. Tapi sebelumnya mari kita satu doa. Tuhan, terima kasih kami bisa menikmati kebenaran firman. Doa kami, Tuhan, terus pakai hamba-Mu, kembalikan urapan yang baru. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Sebagai pimpinan gereja kami di Sulawesi Utara ini Tuhan. Sebagai gembala sidang di tempat ini, berkati pribadi maupun keluarga yang ada dengan kekuatan kesehatan. Lindungi hamba-Mu Tuhan, sertai dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan meletakkan korban persembahan. Kiranya Tuhan menilik setiap korban kami. Kami letakkan korban persembahan itu dengan sukacita dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian,
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh jemaat Maha Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara telah persembahkan kepada Tuhan. Kepada seluruh jemaat tetap berpaut kepada Tuhan. Untuk hari ini kita tetap masih ada live streaming. Saudara-saudara kita menunggu surat keputusan resmi dari Menteri Agama. Kapan kita boleh beribadah di gereja secara bersama-sama. Saudara-saudara, saya ingatkan Voice of Nafiri hari Minggu ini belum. Mulai hari Senin sampai Sabtu tetap ditayangkan Voice of Nafiri. Kiranya saudara-saudara dapat mengikuti, begitu juga saudara-saudara yang mendapat renungan setiap pagi. Jika mungkin ada yang terlewati, boleh minta melalui pimpinan rayon, karena seluruh renungan harian sudah diberikan melalui ketua-ketua rayon. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Kita akan mengakhiri acara ibadah yang diberkati. Saya mengundang dengan kasih saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita berdiri semua dan kita akan masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah, beri jatuh
Kami mohon di dalam anugerah-Mu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Dengarlah seruan dan doa kami. Adakan pemulihan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami selalu berdoa untuk pemerintah kami di tingkat pusat. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri dikaruniakan kearifan, hikmat dan akal budi untuk memimpin bangsa dan negara kami. Sehingga kesejahteraan jadi milik kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Gubernur kami bersama keluarga. Bapak Wakil Gubernur bersama keluarga. Karuniakan kearifan, diberkati berlimpah-limpah. Kekuatan ekstra dan kesehatan prima menjadi bahagian dari kekasih-kekasih kami. Kami berdoa untuk Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara diberkati berlimpah-limpah. Tanah kami juga pulihkan, berkati tanah kami. Berkati juga laut kami, udara kami. Segala wabah virus Tuhan hancurkan demi darah-Mu. Biar anak-anak-Mu terpelihara di dalam Dikau. Terima kasih, damai dan sejahtera ada dalam hati dan kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan membela, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong kita sekalian. Tetap berpaut dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. Puji Tuhan, haleluya.